ini kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur dari hari ini kami bisa memperingati hari kelahiranmu. Tidak mudah bagi kami Tuhan untuk tetap memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami pada sore yang indah ini, di mana Engkau menyatakan dirimu, Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kuasai atmosfer di tempat ini, tangga kiri kanan Tuhan berkati. Biarlah atmosfer surgawi mengalir, menyertai, menyelimuti tempat ini. Dilarang setiap kuasa-kuasa kegelapan yang datang mengganggu jalannya ibadah pada sore yang indah ini. Kami tolak, patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memulai, kami siap memuji, kami siap bersorak-sorak kepadamu ya Bapa yang Tuhan kami yang kami sembah. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Masih ada sukacita? Lambaikan tangan saudara. Lihat kanan kiri, kamu adalah dulurku. Amin. Ayo, dulurku kabeh. Amin. Mulane padha buangan reregetono ning ati ngelingono ing marang dawuhe Gusti. Nanging padha lakonono ing pangandikane Gusti kabeh mau, Gusti kang bakal berkahi. Haleluya.
Mau joget lagi saudara? Kita percaya nggak ada yang lain. Hanya siji-sijinya Tuhan yang dahsyat buat kita. Amin. Siji-sijinya Tuhan yang dahsyat.
kepujian dan kemuliaan bagi Engkau Bapa. Tuhan terus bekerja di tengah-tengah kami, menyatakan kuat kuasa-Mu untuk kami dimampukan, untuk kami diberi hikmat dan kemampuan untuk memahami akan kebenaran-Mu Bapa. Biarlah hamba-Mu terus Kau pakai Bapa untuk menjadi saluran berkat. Hamba-Mu terus Kau pakai untuk menjadi kekuatan dan inspirasi di dalam hidup kami Bapa, untuk berjalan di dalam terang-Mu, untuk menuju pada keselamatan, dan untuk tetap setia, untuk menjadi hamba-Mu yang setia kepada-Mu Bapa. Bekerjalah di tengah-tengah ibadah kami Bapa, dan teruslah nyatakan kemuliaan-Mu, sehingga janji dan kebenaran-Mu memenuhi dan memperlengkapi kami, sehingga kami tetap setia melayani Engkau dan membesarkan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selanjutnya sesama kepada Romawi. Salam Bapak Ibu sekalian. Oh, puji Tuhan. Kalau saudara merasa sungguh, kita bersyukur. Berarti tubuh kita masih sehat. Cuman salah saya, saudara kalau ke gereja biar ulos, nggak jahil, bedanya zaman kalau kita. Jadi kalau mau joget itu saya lihat beberapa tadi nggak begitu ulos, nggak begitu leluasa, kan mungkin satu untung. Ya. Ini cuma saran saya saja, supaya kita kalau puji Tuhan juga bisa lebih enak, nikmat, enjoy. Nggak masalah saudara kalau kita toh rumah kita akhirnya akan terbakar. Daripada saudara ke sauna, cukup di sini. Sudah lemak terbakar, kita puji Tuhan, kita diberkati loh. Amin. Saya pengen nyanyi satu lagu sebenarnya. Apa mas? Tepur Sari ini paling suka lagu apa? Apa tahu? Yang tak sawang-sawang. Nah, harus banyak musiknya nih. Yang tak sawang-sawang. Bisa saudara? Judulnya bukan yang tak sawang-sawang Pak. Sanding Gusti. Monggo mas.
Nopokan Gusti kersa Amin. Apa yang menjadi kehendak Tuhan mungkin tidak cocok dengan hati kita, mungkin tidak cocok dengan talenta kita, tetapi biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu kita mau, kita kerjakan. Persoalan cocok tidak cocok itu kan untuk apa kalau cocok tapi kalau Gusti tidak berkenan. Nanti kan apa yang jadi kehendak Tuhan itu yang kita ikuti. Ya seperti tema menjadi bintang, kita sama-sama baca di Matius pasal yang kedua ayat yang ke-10. Mohon maaf, apakah suara saya sampai di luar? Jelas? Kata orang jelas? Oke, sangat jelas ya. Matius 2 ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita mereka. Sekali lagi, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacita mereka. Setidaknya ada 4 hal ketika berbicara tentang bintang di sini. Yang pertama ini berbicara tentang fungsi, yang kedua bicara tentang sifat, yang ketiga bicara tentang dampak, kemudian yang keempat bicara tentang fokus. Yang pertama, ketika bicara tentang fungsi, bintang di sini berfungsi memberikan arahan, memberikan tuntunan kepada orang Majus. Orang Majus adalah kelompok orang atau kumpulan orang-orang yang notabene ini orang-orang pintar, bukan orang-orang biasa. Orang yang bisa melihat atau bahasa zaman sekarang ini astronomi ya, betul ya? Atau saya tahu. Jadi urusan ilmu perbintangan dan lain-lain mereka jagonya. Saya pernah dengar dulu waktu saya masih muda itu ada lagu namanya apa ya? Yang di DJ-nya itu. Nah itulah saudara pernah dengar itu bintangku, tidak pernah dengar ya? Nah, berarti yang pernah dengar kita seumuran, kita umurnya misalnya minimal 50 ke atas ya. Mereka bukan orang biasa, mereka orang pintar. Secara intelektual mereka bukan orang-orang sederhana. Dan bintang di sini mempunyai fungsi untuk memberikan sebuah arahan, tuntunan. Artinya ini tidak hanya sekedar bintang, tetapi ketika dilihat oleh orang pintar, oleh orang yang bidangnya di situ, ahlinya di
orang itu bisa ketemu Yesus, orang itu bisa ketemu dengan juru selamat. Dengan kata lain, bintang yang pertama di sini bicara tentang fungsi. Fungsinya apa? Ketika orang Majus melihat bintang itu, mereka bersuka cita. Kenapa? Karena sebentar lagi mereka akan bertemu dengan juru selamat. Sebenarnya sederhana saja. Saudara dan saya, kalau kita mau menjadi bintang, kita harus berfungsi. Dan fungsi kita, setiap orang bertemu kita, setidaknya mereka bisa melihat ada tanda, atau mereka bisa melihat bahwa ada Allah yang hidup, ada Tuhan yang benar di dalam hidup kita. Sehingga secara tidak sadar, secara tidak langsung maupun secara langsung, kita bisa berfungsi untuk membawa orang, memberikan arahan, memberikan tuntunan kepada orang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, dengan Juru Selamat. Saya suka seperti ini. Sebelum saudara menyampaikan kabar baik, seharusnya kita bisa menjadi kabar baik terlebih dahulu. Kenapa? Kalau kita menyampaikan kabar baik tanpa kita menjadi kabar baik yang kita sampaikan, berita Injil yang kita sampaikan, itu akan mentah. Itu bisa dimintai orang Jawa. Kenapa? Karena antara perkataan dan perbuatan itu tidak bawa sono. Harusnya antara perkataan dan perbuatan itu satunya kata dan perbuatan itu bawa sono. Ada banyak orang itu kalau teori pintar, ngomongnya pintar. Yuk, jadi wong sing sumringah ya, sing bersuka cita aja menuntut. Tapi ketika dia berbicara seperti itu, wajahnya itu menuntut. Saudara bisa paham maksud saya? Apakah bahasa kita sama? Kalau di Sidoarjo itu menuntut, lonjong kayak kates. Harusnya ketika kita bisa berkata, ayo, urip gawe seneng. Artinya dia juga seneng. Jika ketika kita berkata, ayo senang orang benar, oh ya gue senang. Hati yang gembira adalah obat. Tapi setelah kita berkata seperti itu, uripnya orang si kolesterol juga, asam uratnya kambuh. Jadi berita Injil, berita kabar baik, bukan menjadi berita yang membawa orang kepada Tuhan, tapi akan menjadi bahan cemoohan. Bisa ngomong, rasa ngakoni, enggak? Harusnya ketika kita menjadi bintang, berbicara tentang fungsi, kita harus benar-benar berfungsi membawa orang, menunjukkan orang siapa juru selamat itu. Bawa orang pada Tuhan. Seringkali, mohon maaf, kita itu bahasanya gini, mempersulit orang untuk ketemu Tuhan. Contoh, saudara pernah dengar tidak orang berkata seperti ini? Tolong jangan lihat saya, tapi lihat Tuhan. Karena apa? Kalau nggak siap, tubuh saya tidak siap untuk pelayanan. Setiap setahun sekali sebelum pandemi, sebelum COVID, saya ke Sumba. Mungkin di Sumba sama di desa-desa di Jawa itu mirip-mirip, tapi di sana lebih panas. Pernah satu kali kami pelayanan di satu desa, jadi di sana itu desa satu dengan desa yang lainnya jaraknya antara 7 kilo, 5 kilo, kadang 10 kilo, dan itu tidak bisa ditebus dengan sepeda motor, apalagi mobil, harus jalan kaki. Suatu ketika kami ke satu desa itu, saya sudah capek, saya berhenti sebentar. Berhenti sebentar, oh ya siap Bapak, kita berhenti sebentar. Bapak capek? Ya, tenang Bapak, kita tinggal sedikit lagi. Bapak tidak usah khawatir, tinggal satu bukit lagi, tak dulu saudara, satu bukitnya. Loh, ketok, kelihatan, bundanya ketok. Tapi saya bersyukur, kalau badan saya tidak sehat, satu desa lagi Bapak, aduh, bisa tidak digendong? Itulah sebabnya saya punya prinsip, bantu bersilat, supaya bisa jadi contoh. Halo, saya bertobat dari pemakan segala, walaupun sekarang saya juga menjadi pemakan segala, tapi tidak seperti dulu. Dulu saudaraku, sebelum umur 40, semua yang terbang itu saya makan. Ada taksinya teman saya. Semua yang terbang kecuali helikopter, paham gak? Semua yang melata
Benar. Kecuali kereta api itu. Enggak saya makan. Semua yang bergaul, semua pokoknya itu sudah saya makan. Ada masuk umur 40 saya sadar. Tubuhku adalah baik Allah. Saya harus menjaga tubuh saya. Dan dari itu saya ngomong Tuhan, tak kontrol apa yang masuk aku lakukan. Saya harus memastikan bahwa tubuh ini baik Allah. Saya harus jadi berkat. Kan enak ngomongin kalau ketemu teman lama. Saya berapa tahun itu saya nggak ikut reuni. Terakhir reuni 3 tahun lalu dengan anak-anak SMA teman saya. Dia ketemu saya kaget. Kok macet saya? Ya bukan GR ya. Tapi kalau saya mundur tahun 91 kan saya SMA lulus tahun 91. Orang ngomong seperti itu, nah, padahal hati saya ngomong halal untuk mengukur diri sendiri ini. Ya tetap aja itu kayak gitu. Tapi setidaknya mereka melihat ada sesuatu yang beda. Tak delok kok gak kaya awak-awak ini. Piye? Apa resepe? Nah, kesempatan. Ketika dia ngomong apa resepe, saya cuma ngomong resepe iki ngandel Gusti karo sing ngecat Lombok. Sudah. Saudara tahu siapa sing ngecat Lombok? Oke, sih bro. Dari situ saya coba berfungsi, Memberikan arahan, memberikan tuntunan, menunjukkan bahwa lewat hidup saya, lewat diri saya, setidaknya mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Seperti orang Majus yang melihat bintang itu terus bergerak. Ini bukan bintang biasa yang bisa bersama. Dan memang orang-orang tertentu yang bisa melihat ini. Yang kedua bicara tentang sifat. Sifat bintang itu kan bercahaya. Itu memang jadi sifatnya. Itu memang jadi nature-nya. Sifat dasar bintang itu bercahaya. Apalagi kalau itu di tempat gelap, cahayanya semakin kelihatan. Saya lagi ya di Sumba. Di Sumba itu kan tidak seperti di Jawa. Rumah jarang, penerangan juga jarang. Jadi saya paling suka di Sumba itu kalau tengah malam. Tengah malam udara cerah bintang itu kalau disebar. Wow, bagus itu. Bagus. Saya coba menggambarkan ini. Oh ya kita Tuhan. Harusnya di tengah kegelapan dunia ini sifat kita apa? Memberi terang, menjadi cahaya buat orang-orang yang ada di sekitar kita, buat orang-orang di mana Tuhan taruh dalam hidup kita, baik itu di masyarakat, baik itu di komunitas kita, di sekolahan, di kantor, di tempat kerja kita, tapi tempat kerja kita harus sapi, wedhus, kebun. Tapi kan tidak tiap hari terus kalau kebun, kan mesti nek tonggo, betul saudara. Jangan jadikan alasan sapi, wedhus, kebun untuk kita tidak bisa bercahaya. Amin. Saudara harus memastikan hidupmu adalah terang. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kata terang di ayat yang ke-14 di Matius itu kayu. Kayu itu bukan hanya sekedar terang, tapi terang yang membakar. Jadi bila keberadaan kita itu membuat orang lain itu terbakar semangatnya. Mereka yang dulu lemah, lesu, letoy, mereka yang dulunya kehilangan harapan, tapi lewat hidup kita, mereka dibangkitkan kembali, dipulihkan kembali, dibakar lagi semangatnya. Halo, saudara dan saya adalah bintang yang bercahaya. Jangan sampai dulu sebelum ada kita, ada loh orang besar, mas, di Sotia Manas dia, saat demi sampai nenek, tapi sampai kontrak kok PTE hilang, abusnya hilang. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Halo, amin. Biarlah tempat yang gelap sekalipun dengan kehadiran kita ada cahaya yang menerangi di situ. Saudara dan saya jadi cahaya. Karena itu sifat dasar kita. Dan sifat dasar bintang itu bercahaya. Pernah dengar lagu lama gini, hendaklah terangmu bercahaya, hendaklah terangmu bercahaya. Cuma saya sendiri ya yang bisa ya. Ternyata terlalu jadul saudara ya. Cahaya itu datangnya dari dalam. Semua itu hanya bisa kita kerjakan ketika kita nyawiji tinunggil dengan
dengan sumber cahaya bersama Tuhan Yesus. Bintang ini bercahaya, kalau tidak bercahaya tidak bisa dilihat. Oke? Itu bicara soal sifatnya. Kemudian bicara soal dampak. Saya suka di sini. Ketika mereka melihat bintang itu, maka bersukacitalah. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi bintang yang membuat orang lain bersukacita dengan kehadirannya? Seperti yang sudah saya sentil tadi, jangan sampai kehadiran kita itu membuat orang lain berduka. Alah, aku lagi orang mungkin kok sempet loh, gak tau ketemu pisan, Mana saya ngomongnya belakang lagi. Iya, apa ya? Foto belum tentu sama sekali ya. Jangan sampai keberadaan kita tuh membuat orang lain itu agak nyaman. Jadilah lagu, di mana lagu itu bukan hanya enak didengarkan, tapi juga bisa dilihat. Oh Mas Dimas, sudah cukup, saya cuma pengen aja. Saya lupa mau nyanyi apa. Bang ini saudara. Mulane podo buangan, harap ketemu hati, nelino, himara jauh pasti. Enak nggak saudara? Jujur enak nggak? Lekarnya ngomong. Itu lagunya dinyanyikan, tapi coba posisikan dirimu yang menjadi lagu itu. Oke, saya paham maksud saya. Kita ini lagunya kan sifatnya menghibur. Mulane podo buang, ini kan menghibur. Ayo orang dari hatimu buatnya. Oke. Iri dengki, suka rasa-rasa giba, 2-3 orang berkumpul giba. Ini dibuang. Nah, ini ketika kita menghibur, tapi coba kita posisikan jadi lagu itu, di mana kita bukan menghibur lagi, tapi kita menjadi pelaku. Kira-kira dampak kita lebih bisa dirasakan nggak? Contoh, tetap bebas. Oke aja, mas. Mengampuni, lebih enak tak? Mengampuni, lebih sulit. Lagu itu dinyanyikan dan suara saudara mungkin ya 11-12 dengan siapa? Raisa. Walaupun rotok Raisa tidak namanya. Tapi kan enak didengarkan. Tapi lagu itu bukan hanya enak didengarkan, akan jauh lebih berdampak nyata kalau kita juga hidup di dalamnya. Satu misal saudara disakiti, difitnah, ditipu, dikerjain orang, duitmu tendekan, tapi saudara bisa mengampuni. Saya pikir kok orang abad di sini. Engkau nyanyi mengampuni, itu akan jauh lebih enak, jauh lebih berdampak kalau kita juga bisa melakukan. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih. Walaupun dalam hati saudara Tuhan lorot, tapi sudah mengatakan hati, aku mengampuni. Dan ketika
saudara nyanyi itu, orang nggak cuma enak di telinga, tapi ada yang menusuk di sini. Lalu mari kita berdamai. Amin. Terakhir, katakan sama-sama terakhir. Tuh, banyak ini. Serius terakhir. Yang terakhir ini bicara soal fokus. Jadi fokus kita itu bukan pada dirinya sendiri. Fokusnya itu Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara diberkati, bukan untuk diri sendiri. Dalam berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Biarlah hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin karismamu banyak, saudara pintar apa saja. Masakmu enak, khotbahmu enak, suaramu enak, berkatmu melimpah enak, bukan untuk diri sendiri. Kita ada untuk jadi berkat bagi kita. Tugas kita membawa orang kepada Tuhan, bukan membawa orang pada diri kita. Ingat perintah Yesus apa? Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Muridnya siapa? Murid Tuhan Yesus. Dan lewat hidup kita itu bisa jadi tanda dan alamat, jadi berkat. Jadi bintang fokusnya bukan pada kita sendiri, tapi bintang fokusnya pada Tuhan Yesus. Halo, amin. Jadi berkati hari ini, siap jadi bintang. Katakan di kanan saudara, jadikan itu bintang. Aja karo njule karo ngene. Ya ada yang terlambat saudara. Halo, amin. Mungkin saudara orang biasa-biasa. Nenek saya itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Meninggal persis usia 100 tahun persis. Tapi dia jadi berkat, dia jadi bintang. Bukan hanya bagi orang yang biasa-biasa. Orang yang punya pendidikan tinggi diberkati oleh nenek saya. Jadi kalau saudara ke Blitar, ada namanya Dukuh Karanglo. Saudara tanya aja, Yusak putune Mbah Wiji, kenal apa? Lebu nengono tanya, Yusak putune Mbah Wiji, kenal sampai sekarang kalau nenek saya sudah almarhum. Statusnya apa? Dodolan kopi. Kopi waktu di desa kami itu bikin sendiri, sangrai sendiri. Kopi, ada jagung, jadi sejak kecil saya memang biasa ngopi, makanya itu. Orang sederhana tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi kesetiaannya dengan Tuhan memberkati banyak orang. Gaya hidupnya memberkati banyak orang. Kami bukan orang kaya, jauh dari kata kaya. Kalau zaman Pak Harto dikatakan kami itu keluarga prasejahtera. Bahasa Inggrisnya gini. Sing liyane wis enek listrik, iki jeng beli. Saudara tahu beli ngerti tak? Ada yang semprong. Tahu semprong? Semprong. Tetangga berikan listrik minimal petrol rumah. Gitu kan? Ini beli. Betapa kami dalam kondisi yang sangat-sangat sederhana. Tapi itu bisa jadi berkat. Jadi untuk saudara berdampak, untuk saudara berfungsi, untuk saudara menjadi berkat, tidak harus nunggu kaya, tidak harus nunggu menjadi konglomerat. Karena Tuhan tidak memandang status kita. Amin. Saudara bersyukur di desa ini ya, gereja itu tidak seperti di kota yang kompetisinya kuat. Makanya kebanyakan orang kalau sudah ke kota cari gereja itu bukan karena mereka ingin dimuridkan, mereka ingin dilatih, bukan karena mereka ya ini diberkati, tidak. Kebanyakan karena apa? Lihat tampilan gereja. Jadi kalau ke gereja itu dia akan lihat pendeta sopo sing terima, ya kan? Terus pemain apa, fasilitasnya apa, kira-kira Instagramnya berbeda. Jadi kalau buat story itu gak di sini hari ini ke gereja, kan? Akhirnya persaingan atau kompetisi antar gereja di kota-kota besar itu tidak sehat.
bukan untuk memperlengkapi jemaat, tapi mereka seperti industri hiburan. Depilih singer sing ayu, sing bening, sing glowing, dapat duit bobroking. Serius. Sehingga untuk jadi tanda dan alamat, untuk berdampak, untuk berfungsi, itu sulit sekali. Makanya walaupun saudara ada di desa, bersyukurlah. Amin. Apalagi di desa itu tidak butuh CCTV. Mulut dan mata tetangga dan telinga itu 24 jam. Jadi kalau saudara tidak sampai jadi berkat, siap-siap jadi rasa. Lain jadi rasa-rasan. Nanti sudah absen. Untuk menyampaikan kabar baik, wah, ya itu gampang-gampang susah sih. Tapi bersyukurlah, di mana Tuhan tempatkan hatimu masih tetap bersambung. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita pada berdiri, kita goyang sejenak, benar budaya dalam untuk
Mari kita semua berdoa. Bapa, terima kasih kami ucap syukur kepadamu saat sore hari ini bahwa kami semua boleh ada di tempat ini dan kami bersama-sama memuji menyembah kepada Tuhan. Dan kami diberkati dengan firman Allah itu luar biasa Tuhan, supaya kami semua menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kehidupan kami adalah milik Tuhan, dan terang kuasa Roh Kudus menerangi kami, membawa kami semakin dan semakin terang di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat firman-Mu yang telah kami dengar. Jadikan kami seterang-Mu mulai hari ini dan untuk selama-lamanya. Sebentar kami akan beri persembahan. Tuhan tolong kami seberapa banyak kami persembahkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ini di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji-puji diciptakan, aku saja. Terima
Haleluya, puji nama Tuhan. Kita semua sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan kami ucap syukur dan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada tokoh agama. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Camat bersama rombongan. Terima kasih atas kehadirannya. Saat ini kita akan memasuki acara perayaan Natal. Kita akan saksikan penampilan dari sekolah minggu. Dipersilakan.
Puji nama Tuhan, itulah penampilan dari sekolah minggu kita. Biarlah anak-anak sekolah minggu kita menjadi terang bagi dunia yang penuh dengan kegelapan ini, yang senantiasa bercahaya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, untuk menyelamatkan Natal pada saat ini, kita akan berbagi kasih, yaitu dengan down praise. Kepada Miss Mita, kami persilahkan. Sudah terima tas jajan yang pertama. Dilihat itu akunya apa itu, tatanan lilin dengan cepat ya. Sudah dibuka, sudah dilihat ada angkanya, sudah. Oke, sebentar, ini tidak untuk jemaat ya Pak, minta maaf Pak. Oke, yang saya panggil dengan cepat ya. Oke, sudah siap? Ya, yuk. Nampaknya dibukanya bisa. Oke, yang pertama 3, 2, 9. Cepat, 3, 2, 9. Hadiahnya nomor 1. Bapak 3, 2, 9. Ya, monggo Pak dengan cepat Pak. Ya, dites dulu Pak. Ya, monggo langsung dikasih aja. 3, 2, 9. Betul Pak. Tidak ngapusi. Monggo Pak langsung ambil. Kedua 16. 16. Ada yang di depan? Nggak mungkin. Kita kondisi mesti 16 ini. Nggak ada 16. 3, 2, 1. 301. 301. Berani apa kita pakai? 301 nggak
Suwen, ayo wes. Ya, maaf wes. Berarti 31. Hah? Ada. Maju. Yo, mau pinter. Terima kasih ya buat responnya melambaikan tangan dia. Nomor berapa, Pak? 31. Hah? 31. Oke. Nomor 2, betul hadiahnya. Oh ya. Nomor 2 ya. Nah, oke. Monggo. Terima kasih. Iki kan mau dijelui sampai muncul. Dikai apa ora? Oh, dikai. Sabar, dikai. 301 berarti itu tadi nomor 4. Ini kan 11. Oke. Nomor 4. Nomor 5. Ya, oh ya, terima kasih ya. Oh ini loh yang 10 ini loh. Dikai salaman kan orang yang salaman ya Allah. Tuhan. Oke, ya sama-sama Bu 2, 4, 5. Sing cepet ya, mulai mundur-mundur hadiahnya kurang. Aku setor. Iya Pak, betul Pak. Nomor 45. Berarti nomor ini kecil-kecil. Nah, ini Pak sebelahnya. Sebelahnya nih Pak. Betul ya Pak? Ya, terima kasih. Oh iya, terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Lanjut 224. 224. Yang di luar adakah? Oh iya. 224. Enggak. Sudah. Tepuk tangannya. Tunggu selanjutnya. Puji nama Tuhan, jangan tinggalkan isinya, tetapi lihatlah di hati kami yang paling tulus untuk memberikan buat Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Untuk acara selanjutnya, kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Untuk lilin yang pertama, yang akan menyalakan Bapak Gembala, dan lilin yang kedua, Bapak Pendeta Yusak Sujalo. Lilin yang ketiga, tokoh masyarakat. Yang keempat, perwakilan hamba-hamba Tuhan, Pendeta Dian Misria. Untuk yang keenam, perwakilan undangan Bapak Isdianto. Yang ketujuh, panitia Natal Bapak Subagio. Dan yang ketujuh, tagana Bapak Sudarminto. Sebab itu pada sangkasutan Tuhan dalam penyalin, kita akan iringi lagu Malam Kudus. Untuk yang bertugas mematikan lampu, persilakan. Untuk lilin yang pertama kepada Bapak Gembala untuk menyalakan lilin. Minta
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berdoa. Penuh ungkapan syukur kami haturkan kepada Engkau ya Tuhan, sebab sore hari ini kami merasakan damai yang sejati. Perjumpaan di dalam perayaan Natal yang diselenggarakan oleh GBI El Sadai Tempur Sari sungguh membawa kami di dalam penghayatan panggilan iman supaya setiap kami boleh untuk membagikan terang yang berasal daripada Engkau. Kami bersyukur untuk sapaan sabdamu yang boleh kami perdengarkan, yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yusas Darmo. Semuanya sungguh memberkati setiap kami. Pun kami bersyukur untuk kebersamaan yang boleh mewarnai setiap kami. Kami boleh ditemani oleh saudara-saudara lintas denominasi, bahkan juga lintas iman yang boleh turun mewarnai sukacita kami pada sore hari ini. Semuanya kami hayati bahwa adalah bagian berkat yang Tuhan hadirkan kepada setiap kami. Bapa, perkenankan di dalam perayaan Natal yang boleh kami alami pada saat ini, kami boleh menaikkan syafaat kami kepada Engkau. Secara khusus kami serahkan segenap pelayanan yang dikerjakan, yang dilakukan, yang juga dihidupi oleh GBI El Sadai Tempur Sari. Seluruh pelayan yang boleh ambil bagian di dalam menata pelayanan untuk menumbuhkan kehidupan jemaat di dalam terang cinta kasih-Mu, kami yakin bahwa hikmat, penyertaan dan juga kekuatan senantiasa Engkau curahkan kepada seluruh pelayan. Secara khusus Bapak Pendeta Hari dan juga Bapak Pendeta Jo yang boleh ambil bagian untuk menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan kasih kemurahan-Mu terus mewarnai pelayanan mereka, sehingga melalui GBI El Sadai Tempur Sari nama Tuhan pun juga semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk setiap jejaring yang boleh dikerjakan bersama dengan gereja-gereja lintas denominasi, bahkan juga lintas iman. Kami menghayati bahwa kehadiran kami di dunia ini adalah menjadi rekan sekerja-Mu untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan-Mu bagi dunia ini. Oleh karenanya di dalam setiap kebersamaan yang boleh kami bangun, biarlah Tuhan nama-Mu pun boleh dipermuliakan. Bapak Saudara, kami perkenankan pula bahwa di dalam kesempatan ini kami serahkan kehidupan warga jemaat. Biarlah masing-masing di antara kami senantiasa ada di dalam rengkuhan cinta kasih-Mu, senantiasa ada di dalam topangan dan juga pelukan kasih-Mu. Kami sadar bahwa setiap kami adalah manusia yang rapuh, tetapi justru di dalam kerapuhan itu kami melihat ada kemurahan, anugerah yang tiada hentinya Tuhan nyatakan kepada setiap kami, sehingga melalui anugerah karya keselamatan Tuhan itu kami benar-benar boleh dimampukan untuk menjadi bintang, untuk menjadi terang di dalam mewartakan kehendak-Mu bagi dunia ini. Kami pun juga berdoa ya Tuhan secara khusus untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Teringat di dalam kesederhanaan Natal yang boleh menyapa setiap kami. Satu sisi kami mengalami perkabungan sebab beberapa saudara kami secara khusus yang ada di lereng Semeru, bahkan juga yang ada di Sumatera, saat ini mengalami duka cita mendalam karena bencana yang dialami. Maka perkenankan Tuhan dalam kesempatan ini kami mendukung doa bagi mereka, kiranya pemulihan, penghiburan dan juga pembaruan Tuhan nyatakan kepada saudara-saudara kami, juga melalui pemangku kebijakan bernegara, Bapak Presiden sebagai pemimpin tertinggi, bahkan hingga pemimpin lingkup daerah RW bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kami boleh membantu satu sama lain mewujudkan Indonesia yang semakin hidup di dalam terang cinta kasih-Mu, yang semakin mewujudkan kedamaian dan juga keadilan. Bapa, demikianlah segenap doa dan pengharapan kami di dalam keterbatasan kami sebagai manusia. Maka perkenankan dalam kesempatan ini kami haturkan sepenuhnya doa dan harapan kami di dalam iman dan juga percaya kami kepada Sang Immanuel yang kehadirannya senantiasa kami nantikan. Dalam
Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak. Halo. Pokoknya aku lek metu ngono kae sebuah tercakup bunga. Halo. Satu tahun sekali saya mengerjai. Mohon maaf hadiahnya itu hanya di bawah yang menduduki kursi putih, sing enek kursi putih. Mohon maaf bisa di ini dirogoh-rogoh, yuk dirogoh-rogoh, diraba-raba. Ada tulisan kata hamba-hamba dan ada kata tulisan Tuhan. Siapa yang mendapatkan segera maju. Nggak usah lama-lama. Hanya yang di kursi putih, diselimuti kursi putih, yang lainnya tidak usah berdiri. Kalau ada kata tulisan hamba-hamba dan ada kata Tuhan, boleh maju. Hati-hati. Ayo dijukir-jukir, diraba-raba. Ada. Loh, kok iso ilang kabeh? Ada? Nggak mau maju. Nah, maju. Ada 4 kata Tuhannya, ada 2, hamba-hambanya 2. Jadi ada 4 hadiah. Kok cuma 2? Ada lagi ya? Yuk, loh, kok cuma 1? Loh, sungguhan ini aku nggak habis ini. Coba dicari lagi. Emang hadiah daripada nanti tak kasih ke panitia lagi loh. Di pojok sana itu mungkin. Pojok sana, pojok tengah sini. Ayo tak kasih waktu 3 menit. Ada nggak? Loh, sungguhan nggak enak loh. Ada. Aku yang kasih kok. Gak mungkin panitia ngambil. Beneran? Gak ada ya? Hamba-hamba gak ada? Tuhan gak ada? Bener? Belakang? Gak ada? 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada? Oke. Deal. Kok aja sampai wis mari acara ini orang. Aku nemu. Nah, enggak lo ya. Deal. Oke. Deal. Oke, lanjut. Hadiahnya yang berapa berarti? Yang tulisan hamba nomor 8. Hamba, silakan tukar nomor 8. Ya. Pak, kasihkan, ambil. Gue pakai pen, balik nemen tuh. Yang Tuhan, ya, salam, terima kasih. Yang Tuhan itu nomor 10. Yuri, 10. Ya, Bu. Katanya diambil ya. Terima kasih. Ya, benar tidak ada lagi, tak ulangi. Orang saya izin. Benar tidak ada. Di daerah tengah sini tidak ada, Pak Miselang situ tidak ada. Nah, sebuah apa yang di situ deh. Tidak ada ya. Deal. Oke, lanjut. Sekarang dilihat di tas kecilnya, itu saya kasih hanya 2 ayat dan sekian banyak. Ada 1 ayat firman Tuhan plus ada tanda tangan saya, tidak akan bisa dipalsukan. Maju, 2 orang. Cari di dalam. Dari sekian banyak hanya tak kasih 2. Oh, ini ibu 1. Ada 1 lagi. Ayo, waktunya terus berjalan. Ada? Nggak ada? Oh, Belanda belum beruntung. Ayo, urun. Masa naik ngomong
dikasih apa banget? Terus tak tutup harus ditutup, bisa dibuka nak. Hah? Bisa mengenai kunci nih, kok kunci? Baik, kayak udah sajane mah orang jatah ibu udah harus ditutup aja. Gimana bu? Dikasih kah? Ibu mau itu kah? Mau? Tahu nggak itu hadiahnya apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Tahu mana? Baca dulu bu. Ada yang tahu nggak itu hadiahnya apa? Bu, baca dulu ya. Bisa? Oh enggak, tak bacakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sekali lagi tetap suruh damai sejahtera sepanjang tahun ini. Oke Bu? Ya, oke? Ya, terima kasih. Ya, itu tadi yang nggak ada ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Puji nama Tuhan, suatu sukacita yang luar biasa kalau kita semua bisa berbagi. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Camat, juga Bapak Kapolres, selamat datang. Terima kasih atas kedatangannya. Kapolsek, kami sama-sama mohon maaf. Kami mohon maaf kepada Bapak atas segala kesalahan saya. Untuk acara selanjutnya penampilan dari jemaat setempat
Puji nama Tuhan, itulah penampilan dari jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan saksikan sambutan dari Bapak Camat. Kami persilakan kepada Bapak Camat untuk memberikan sambutan. Terima kasih, baru kali ini saya dikawal oleh Pak Kapolres. Karena belum izin tadi Pak Kapolsek, saya minta tolong bantu saya. Nanti kalau ada yang bilang biar nanti Pak Kapolres yang menyempurnakan. Terima kasih, izin Bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam bahagia pada sore hari ini. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Tegursari beserta anggota yang hadir, dan kemudian kami hormati Kepala Desa Tegursari atau yang mewakili, kami hormati seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, wabil khusus tuan rumah Bapak Pendeta Hari Sunyoto. Ini yang keempat kalinya saya hadir di sini kembali. Alhamdulillah, ini 4 kali saya hadir. Kalau ada Tegalrejo belum sama sekali hadir, karena tidak pernah diundang oleh Tegalrejo. Opo kagoan ya. Oke, terima kasih. Pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah masing-masing. Yang Muslim melaksanakan ibadahnya sesuai dengan syariat Muslimnya, yang non Muslim, yang Kristiani, yang Nasrani pada saat ini bersama-sama melaksanakan perayaan Natal. Nanti saya mau dikoreksi deh kalau ada kata-kata saya terkait dengan perayaan Natal ini yang kurang tepat. Bulan Desember kita tahu, tadi saya dengar doa dari Pendeta Rinto dari luar mendoakan negara Indonesia khususnya yang saat ini kena bencana, tertimpa bencana, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, khususnya di Lumajang, di Pronojiwo, didoakan supaya diberi kesabaran, supaya selesai kedukaannya diganti menjadi bahagia. Saya titip kepada panjenengan semuanya, sisipkan doa panjenengan di setiap saat, setiap ibadah di gereja ataupun di rumah. Sisipkan doa untuk keselamatan, kedamaian di Tegursari. Karena Tegursari kita tahu bersama bahwa Tegursari adalah daerah yang berpotensi rawan bencana. Ada banjir dari laut selatan, longsor di daerah Kaliuling, gempa di daerah Kaliuling. Tegursari jatuh. Semua jenis bencana ada di Tegursari, baik itu bencana laut, darat, udara, itu ada semua di Tegursari. Untuk itu saya minta tolong, kami minta bantuan panjenengan semua, jangan berhenti, jangan ketika terjadi bencana disisipkan setiap doa panjenengan untuk keselamatan Tegursari.
Karena kalau Tembus Sari aman, jauh dari bencana, terhindar dari musibah, panjenengan bisa merasakan ibadah seperti ini ya tenang. Kita bayangkan, bayangkan di daerah Sumatera Utara, di Sumatera Barat, di opo kata ibadah. Dan monggo kita saran-saran untuk mendoakan Tembus Sari jauh dari bencana, selalu diberkahi, selalu dirahmati, dan selalu aman, masyarakat bahagia sejahtera. Kalau kita ingin mengawal, terima kasih. Mungkin ada tambahan, Bapak Kapolsek. Nanti cakep ya. Minuman kental di bawah petani. Dia memilih setumpuk jerami. Selamat Natal umat Nasrani. Semoga kedamaian selalu bersemi di negeri ini. Ada lagi, ada lagi, ini nanti kalau diundang ke Garut yang siapkan angkut 2. Nah, karena yang angkut kan seluruh kabupaten Indonesia. Nah, jangan 1, 2 atau 3. Terima kasih. Mohon maaf, mungkin ada salah kata dari kami. Mohon maaf. Selamat berbahagia di sore hari ini. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak memberkati. Panitia, nambah sedikit ya. Oke, siap. Adakah dari Bapak Ibu yang hadir kostumnya sama dengan kita? Ada? Yang di sana di luar ada yang kostumnya kayak jemaat? Ada? Ada? Maju! Ayo cepat! Podo lo ya. Oke, tunggu ya. Ayo. Ada? Oke, siap. Oke yo, mateng aku lagi. Ada. Lah, tenan. Nah, ini paling oleh bocoran ini ya. Maju. Ini cocok oleh bocoran ini. Diam. Ini suami istri kan? Oh, alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Mek situ sak keluarga monggo. Tenang. Ada yang sama kita. Apa yang sama? Brose podo, cilike podo, ayune podo. Pak Bu, kok bisa pakai ini? Gimana ini ceritanya? Bisa karena pembicaranya yang rawuh pendeta Yusak Sejarah. Asik. Pak, boleh maju sebentar Pak. Ini fansnya Pak. Oh, penggemar YouTube kok Pak. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Asik. Nah, oke sip. Terus Bapak kok melu-melu gelem wae diajak. Betul manut ya. Oke, siap. Monggo panitia. Dapat yang kenang-kenangan kita ya. Spesial Bapak minta tolong kasihkan hadiahnya ya. Iki ra nek sing foto ngono. Weh, budi kan? Iki ra nek sing foto to. Oh, wis masuk ya. Oke lah. Ya, monggo dikasihkan. Siapa yang mau terima? Iya. Ya, terima kasih ya. Kalau pas ini hadiahnya dibuka, ini kenang-kenangan dari GPI. Sama-sama. Tuhan berkati. Terima kasih. Monggo dipersilakan. Terima kasih Bapak. Ya, tinggal satu ya. Tinggal satu. Siap. Siapa yang bawa dompet? Dompet mau laki-laki atau perempuan? Dilihat siapa yang punya uang koin paling rendah.
Oke, tahun depan ya Pak, nanti sebagai Pak. Piro, saya kan kudu enak nandingi slawe. Piro, ojo Pak, terima kasih. Piro, pinter Bu, 500 terima kasih Tuhan berkati. Lah 500 lebih besar dari saya monggo. 200 lebih besar minta apa ya? Terima kasih ya. Pinter Ibu. 100 monggo salah hati Pak semua. 500 lebih besar loh Pak. Jenengan 100. Jenengan. Oh 100 maaf saya tak tahu anaknya siapa. Sorry ya. Anaknya siapa? Oh berapa? Piro ini? Ada peluru kok. 20 mungkin. Apa ini? Repes. Hah? Repes bener ya? 20 repes. Ada. 20 sampai 50. Gede nih. Jadi siapa? Oh iya. Oh, karena ini yang paling kecil loh ya, jangan iri yang lain. 50 dan 25. Ayo, beneran ah? Iya. Kami saksi dan kami hormati teman-teman rekan-rekan sepelayanan jemaat PBI bersemurkati, bahkan juga seluruh panitia. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, jika nanti ada kurang dan lebihnya suguhan atau makanan yang tadi diperlakukan, Bu Hasi, Bu Anyar, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya belum mencicipi urung diri itu untuk pemanah. Ya, mari kami coba untuk pakai berdiri semuanya tidak terkecuali. Kita akan akhiri ibadah perayaan Natal pada saat ini dan kami tidak lupa mengucapkan pada jemaat selamat Natal 2025 dan menyambut tahun baru 2026. Tuhan Yesus memberkati.
selesainya boleh berjalan dengan baik, lancar dan aman, semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami sebentar akan tinggalkan tempat ini ke pos kami masing-masing. Biarlah Allah tetap berimmanuel bagi kami, baik yang ada di Tempur Sari maupun yang ada di luar Tempur Sari, tetap dalam perlindungan Tuhan. Makasih Bapa, sekali lagi Tuhan, segala pujian, segala hormat dan syukur kami naikkan kepada Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memberikan kesempatan kami bersama jemaat-Mu untuk memperayakan ulang tahun Tuhan pada tanggal 10 Desember 2025 ini. Semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya kalau Allah pimpin kami di tahun 2025 dan menyongsong tahun baru 2026, aku percaya Tuhan tetap berimanuel bagi kami. Bahkan hidup kami harus lebih baik dibandingkan tahun 2025 ini Tuhan. Ini doa harapan kami bersama jemaat-Mu, bahkan kami semua yang hadir, dan biarlah hanya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Izinkanlah untuk semua yang hadir angkat tangan. Yes. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus mengadakan wajahnya kepadamu dan kepadaku dan memberikan damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Ulanglah dan terimalah berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat datang dan selamat menyambut tahun baru 2026. Tuhan berkati.